Ya, selamat datang kembali di Studio Bola teman-teman semuanya, dan kali ini gua ganti role ya. Karena gitu? di sini ganti role. Biasanya apa? Boti. Padahal gue bilangnya biasanya apa? Tank gitu. Enggak, biarin aja. Lu pengen yang kayak gitu kan emang. Kali ini kita ganti role guys ya. Karena emang tadi tiba-tiba kita ngide aja gitu. Gue sebenarnya mau ngajarin gimana caranya nge-host yang bener buat Rehan. Nah, ya kan gitu. Berarti Rehan karena katanya tadi dia punya materi yang dalam yang pengen banget diomongin. Dia pengen ditanya, intinya gitu. Ya kan? Dan sekarang Rehan udah punya profesi tambahan. Rehan juga dia udah punya profesi tambahan, jadi dia pengen ngelatih lah caranya dia ngomong segala macam biar lebih lancar ya. Ini kan? komika dari Yoi. Bekasi. Komika kondang penerus Panji Pragiwaksono. Berat. Bintang BT bisa, Ajis doa ibu bisa. Tapi katanya Bintang BT emang kemarin lagi open mic gitu kan. Dia ngetes materi mau ada tour di Cilacap. Gila. Cilacap pada apaan ya? Oke, teman-teman, gue say thank you banget buat teman-teman yang udah subscribe ke kita, udah juga komen-komen, Orang-orang ngeramein. Iya, apalagi orang-orang baik yang ikutan terus-terusan nonton, ya. Beberapa ratus orang yang tetap setia nonton di Studio Bola, thank you banget yang udah like, udah komen, udah share juga, udah subscribe kita juga, udah pokoknya udah melakukan hal-hal baik lah yang biasa orang-orang baik lakukan gitu kan ya. Dan kali ini pastinya gue sama Wanda dan Rehan, teman-teman. Ya, gue sama Wanda dan Rehan. Dan kali ini kita mau bahas nggak banyak sih sebenarnya ya. Dikit aja. Tapi dalam. Dalam lah, insya Allah dalam. Insya Allah dalam. Masya Allah ya. Jangan ngejanjiin. Oh iya. Jangan ngejanjiin. Insya Allah kita bakal bahas dalam ya. Tentang last seven fixture. No, maksudnya 3 match terakhir dari top 7 yang sebenarnya Liga Inggris walaupun udah dapat juaranya tapi masih berebut posisi 2. Masih seru. Masih berebut posisi 2 sampai 7, masih bisa berubah-berubah. Bener. Udah gitu kita juga pastinya bahas kemarin tipis-tipis soal match kita lawan Liverpool. Lawan Kebun Binatang udah dibahas ya? Leg kedua belum, leg kedua juga nanti. Udah gitu kita juga bakal bahas juga sama Newcastle yang akhir minggu ini kita bakal match juga sedikit-sedikit. Dan mungkin tipis-tipis soal masalah transfer. Karena kalau itu dari gua mungkin karena tadi gua bisa baca tipis-tipis. Rumor ya. Bukan rumor, lebih tepatnya agak menurut gua aneh tapi unik tapi lucu gitu. Apa tuh? Ini sebenarnya bukan striker yang benar-benar diincar Chelsea, tapi banyak tim Liga Inggris yang mau lah. Benjamin Sesko tuh ada klausul unik dia. Oh, gue pikir Bambang. Beckham ini. Beckham Putra enggak dong. Gitulah pokoknya teman-teman ya. Jadi buat yang masih setia nonton, thank you banget teman-teman semuanya. Jadi udah dulu videonya sampai situ. Gitu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton ya. Juga ya. Enggak ya. Enggak dong. Jadi kita mulai aja videonya. Apa tuh? Iya, Saweria kosong mulu. Tolonglah guys, kita BU ya. Kita BU dan soalnya minggu ini juga kita enggak ada brand. Tapi udah sampah apaan ya? Udah enggak betul. Iya, soalnya saya hai lagi outing. Gua enggak tahu tuh sebenarnya itu kopi apa yayasan, gua juga enggak ngerti. Ada outingnya anjir, ke Prambanan. Oke, gitu aja teman-teman. Udah anjing, opening panjang banget ya. Kita lanjut videonya abis intro. Oke, guys. Sebelum kita mulai ke video, mungkin kita ingetin lagi bahwasanya bulan ini adalah bulan Suci. Betul. Betul, bulan Mei. Bulannya bulan Mei. Bulan Mei. Ayo dong bantai kami. Lucu banget. Kita bakal nge-repost itu ya. Enggak, kita mau ngingetin juga kalau misalnya kalian harus bersiap-siap bahwasanya bulan depan ya Mas, insya Allah ya. Bulan ini tanggal 15 ya? Sebelum disebut. Pokoknya di bulan-bulan ini kita bakal buka lagi yang namanya membership untuk Chelsea Indonesia Supporters Club teman-teman ya. Yang pastinya benefitnya banyak banget. Apa aja tuh Kakak Wanda? Wah, si dadakan tuh langsung. Benefitnya, package-nya emang belum. Coba benefitnya kan banyak yang udah kita rasain aja. Benefitnya ini yang gue suka banget, apa tuh? Berkesempatan bertemu dengan legend-legend Chelsea yang datang ke Indonesia. Wah. Terus apa lagi Han? Yang pasti ya, yang gue suka dapetin di tiap tahunnya. Betul. Suka dapet ini. Apa santunan anak yatim? Kartu Tiap tahun. Kartu buat pembayaran. Saya mau naik kereta. Karena itu sebagai apa namanya? Membernya juga member kan. Iya. Bagus-bagus ya tiap tahun bisa. Tapi tahun ini kayaknya nggak ini deh, nggak uang elektronik. Ih, padahal gambarnya bagus-bagus. Gambar mah pasti tuh Waktu bagus-bagus itu ada yang desainnya. gambarnya Stamford Bridge. Terus yang tahun ini gambarnya Stiker pack.
vertikal. Stiker Ah. pack. Stiker pack. Oh, stiker pack juga dapat juga. Stiker pack. Terus ada yang Benefit paketnya bukan dapat. masalah paket, ini gue tanya benefit jadi member apa bangsat? Lu member. Lo member Keuntungan lu benefitnya apa? Oh, kalau misalnya nonton nobar, lu bakal kan ada registrasinya tuh kan. Nah, kalau buat yang member nanti ada harga spesial. Oh Nah, iya benar. Terus itu juga basic banget emang. lu bisa ikut namanya Gatnas sama Gatda. Bener banget. Dan kebetulan gue dua-duanya belum. Makanya nggak tahu gimana keseruannya Nggak ya. tahu gua. Nah, itu juga teman-teman semuanya harus member dulu guys ya. Member dulu baru bisa ikutan tuh yang namanya Gatda sama Gatnas. Gitu. Dan untuk membershipnya sendiri biasa sih ada 3 tier ya. Ada 3 tier. Kita Biasanya dari, ya. Ya. Yang satu. 2 tier sama 1 renewal. Jadi ada gold, ada silver. Nanti untuk package-nya bakal di-spill ketika kita udah rilis. Ya. Gitu teman-teman. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya. Gue lagi suka ngomong teman-teman soalnya. Kalau gitu, Tapi ada Iya. satu nih, Apa satu nih ya, yang gong banget lah. Apa tuh Apa tuh? gongnya? Jadi kalau misalkan semakin banyak yang daftar member CISC ya kan, dan semakin banyak juga anggota dari CISC, itu menandakan bahwa Chelsea supporternya basisnya tuh besar di Indonesia. Betul. Yang artinya adalah Chelsea bakal datang ke Indonesia lagi. Betul, tapi jangan kita yang ngurusin ya anjing. kalau Iya, Iya. itu dia makanya. Iya, cuma Udah kan lebih pasti- banyak pusingnya kalau kayak gitu biasanya kan. Udah kecuali- pasti kan tiket-tiket tuh ada yang khususan buat member kita. Betul, kan. pastinya. Iya. Pasti ada alokasi, iya. Kemudahan segala macem. Dan kalau kalian tuh member ya, kalau lu pada member nih enaknya, kalau misal Chelsea ke Indonesia jualan tiket lu nggak usah ikutan war di online. Betul. Udah ada alokasinya sendiri, warnya sama temen-temen lu. Bener. Gitu. terakhir waktu Chelsea ke Indonesia kan ada yang datang Frank Lampard. Ada Jamal Peter Blackman. Cech. Jamal Blackman. Masih ada Kevin De Bruyne, Betul. masih kinyis-kinyis tuh kan. Iya. Ada siapa lagi? Van Ginkel. Marco van Ginkel. Lucas Masih ada Piazon. Lukaku. Marco Marin udah nggak ada ya? Nggak, 2013 ada, cuma datang Ada. nggak waktu itu ya? nggak tahu. Nggak kelihatan sih. Kalau Lukaku masih kayak Bokati. Iya, Lukaku masih gondrong. Mm. Tuh, gua masih SMA. Hazard ada. Hazard baru datang, belum sempat main-main malah itu baru Lu SMA itu? SMA Wah, gua. gua malu Dan nyebutnya. pelatihnya waktu itu masih Jose Mourinho. Betul banget. Oh. Siapa tahu next kita bisa datengin Enzo Maresca dengan Enzo Ferrari, nggak dong? Enzo Ferrari udah nggak ada. Meninggal. Udah meninggal. Ya, jadi teman-teman semuanya jangan lupa daftar member. Jangan lupa dipantengin di IG Football nanti ada. Ya di IG Football nanti ada. Di IG-nya chelseaindo.ofc juga ada. Di regional-regional kalian juga ada. Tinggal cari aja Chelsea Indo spasi nama kota kalian. Itu insya Allah ketemu deh. Enggak kalau misalnya nama. Kalau nggak CISC spasi nama CISC. Ya karena banyak dia ngomong CSIC. Oh gitu. Iya banyak. Customer service dong. Iya kalau makanya CSIC. CSIC lah, Terus nyebutnya CICS. cheese. Iya kok nggak cheese ya kan. Pokoknya CISS pasti nama kota lu pada. Nanti lu bisa temuin deh tuh di situ di regional lu ada nggak apa enggak di kota lu. Kalau nggak di kota terdekat deh dari kota lu. Ya, soalnya Regional terbesar saat ini. kita regional nggak ada mana tuh CISC Atambua kan belum ada kan. Iya. Nggak ada. Jane Pento belum. Regional terbesar nggak usah kayak gitu. Namanya ntar bersaing. Nggak usah terbesar terkecil nggak ada. Semuanya sama. sih? Oh iya udah. Nah, soalnya kan kita sosialis. Iya. Setara. Ngomong iyanya. Iya lagi. Oke, guys, masuk ke pembahasan ya. Masuk ke pembahasan teman-teman ya. Sisa 3 match ya berarti ya Premier Iya. League. Nah, sisa 3 match. Mm. Chelsea untuk ini berarti ketemu Newcastle. Newcastle Ketemu dulu MU di di situ. tanggal 11 itu juga pas banget besokannya kan tanggal merah. Penting tuh. Jadinya kesempatan untuk nobar tuh ada banget. Nah, Kan tanggal 11-nya hari Minggu, besokannya tanggal merah kan. Jadi kalau mau nobar tuh ada banget, enak banget lah gitu kan. Terus juga abis itu ketemu MU. Manchester United. Betul, tanggal Dan terakhir 16. ketemu sama Nottingham Forest. Nottingham Forest. Mungkin lawan berat kita adalah lawan Newcastle ini. Oh iya, menurut Kalau lu malah menurut gua dari pribadi menurut ya. dari lu pribadi dari tiga itu menurut. Karena kan musim ini kalau kita tahu Newcastle yang udah dapet title kan, Carabao Cup. Terus juga mereka dipegang sama Eddie Howe ini. Howe, gue nggak tahu gimana cara bacanya. Hui. Howe. Eddie Nah, Howe. Istilahnya pergerakannya tuh stabil gitu kan. Istilah kata nih ya. Apa tuh? Nah, Istilah kata. Apa tuh? istilah kata. Oh. Udah lu aja yang ngomong. Sedangkan kalau MU lawan kita berikutnya setelah Newcastle
juga lagi tidak baik-baik aja gitu Betul. kan. Untuk kesempatan MU di akhir musim peringkat paling tinggi itu mungkin cuman peringkat 12 atau 11 gitu. Nah, sedangkan yang terakhir Nottingham Forest kemarin baru aja seri. Jadi mungkin lagi ada penurunan performance gitu kan, atau mungkin ada masalah cedera. Jadi mungkin lawan terberat kita dari 3 match terakhir Premier League ini harus bisa dimaksimalin banget lawan Newcastle ini. Gitu. Siapa yang paling lu khawatirin dari Newcastle berarti tanggal 11 nanti? Pemainnya. Newcastle biasa Chelsea. Itu nanti aja. Oke. Nanti aja karena kita bakal bahas ya. Itu nanti. Wan, lu gimana? 3 match terakhir Chelsea setelah Chelsea bukan bantai ya. Ternyata berhasil ngalahin Liverpool. Iya. Ternyata berhasil mengalahkan Liverpool 3-1. Kalau menurut gue itu predictable sih. Oh iya. Predictable, iya. Karena seperti yang gue bilang kemarin, kalau kita punya Caicedo, punya Lavia, punya Enzo, itu udah kayak cheat code gitu. Oh, maksudnya apa formasinya yang lo sebutin benar. Maksudnya gitu. Iya, jadi maksud lu itu pakai formasi yang lu bilang gitu. Iya kan, maksud gue nggak sengaja itu. Iya. Nggak sengaja. Jangan terlalu bikin gue pick me apa? Jadi itu dia. Nggak, maksudnya kalau tadi Rehan bilang Newcastle yang penting tadi ya, yang paling ini, menurut gue lawan Newcastle tuh cukup seri aja kan. Lawan Newcastle cukup seri. Cukup seri. Why? Nah, ini serunya. Newcastle posisi berapa sih Han sekarang kan? Masih sama-sama mengejar zona Champions League barengan sama kita. Dia peringkat keempat, kita Chelsea kelima, Nottingham Forest keenam. Berarti kenapa malah lu bilang seri Han? Oh, Wan. Karena kan poin kita sama Newcastle nih, poin Newcastle 63, Chelsea 63. Goal difference-nya Newcastle 21, Ya. Chelsea 21. Betul. Nah, tapi kenapa masih Newcastle nih yang di atas Chelsea? Karena kita belum ketemu 2 kali gitu. Di putaran pertama Stamford Bridge kita menang 2-1. betul. Nah, kalau besok kita seri aja nih, which is poinnya Sama, sama, goal goal difference difference-nya sama, sama. tapi head to head kita menang. Ya tapi kan kita jadi ketiga dari posisi 3 sama 2. Ya, itu benar. Maksud gua adalah kemungkinan yang nggak terlalu Nggak muluk-muluk. nggak muluk, iya. Ah. Karena dari beberapa match ke belakang Chelsea sulit menang di St James Park. Gitu. Lebih banyak kalahnya malah. Karena ruang ganti UE-nya panas. Enggak. Bukan panas. Dipanggang. Tahu nggak lu, St James Park UE locker room-nya parah. Kenapa tuh? Ada pipa pembuangan di dalamnya. Pipa pembuangan udara panas. Jalurnya gitu Iya. ya. Oh. Nggak tahu kan lu? Yang emang ilmu buat- nih. Yang emang sengaja buat ngerugiin tim Tim tamu tamu, yang datang. betul. Teror. Itu mic geser katanya mic lu bentar dikit. Nah, Kenapa lu nanya kan gua hostnya? enggak, gue berpikir kalau misalnya lawan Oh, nggak Newcastle setuju. ini kan bilang katanya seri aja cukup. Sedangkan dari pertandingan terakhir lawan Liverpool, sebelumnya Everton, kan Cucurella ditanya gitu kan. Betul. Dia bilang sih Kukurela gitu dia. gimana? Kukurela. Dia bilang katanya semua pertandingan di sisa akhir musim itu semuanya harus kita berasa lagi di final gitu. Dan ternyata fun fact-nya Apa tuh Kak Rehan? 29 Mei Chelsea masuk final. Udah pasti final sih menurut gua pribadi ya. Karena kan kemarin kita lawan Djurgården kan menang 4-1. Ya kali nggak final 4-1 kan. MU juga kayaknya udah kepikiran bakal masuk final tuh karena kemarin dia menang 3-0 kan. Betul. Spurs juga 3-1. Nah, udah berarti udah ketahuan nih finalnya berarti nanti untuk Europa League MU sama Tottenham, All England berarti kan. Berarti lo berharap Chelsea ini di 4 pertandingan terakhir ya. Kalau misalnya masuk final kan 4 nih. 4 pertandingan, semuanya final gitu menurut lo. Untuk Harus menang. mental Cucurella yang bilang gitu kan sama Enzo Maresca ya emang harus semuanya berharap ini mentalnya harus berasa ini final semua. Karena bayangin aja misalnya awan Newcastle lu pengennya seri aja gitu atau amit-amit kalau sampai kalah gitu kan. Iya. Ini pasti bakal bisa berpengaruh ke match berikutnya lawan MU, bisa kena aduh kemarin aja kita kalah nih lawan MU gimana nih. Apalagi kalau misalnya ternyata MU nih nanti match berikutnya misalnya menang gede gitu kan. Nah, kalau misalnya Chelsea di kalau MU final menang Conference gede, League gitu ada kan. posisinya. Ini berarti kesempatan kita buat nobar ada banget nih. Tanggal 29 kan tanggal merah tuh. Nah, 29 tanggal merah. Tapi pertandingannya jam 2 pagi.
Berarti dini harinya dong. Dini harinya. Jadi lu abis pulang kantor kagak langsung pulang, langsung nonton Chelsea itu bareng-bareng tuh. Bisa pulang sih. Bisa pulang dulu, bisa kan. Bisa pulang dulu, benar. Iya, gua aja yang pulang jam 12 pun masih bisa pulang sebenarnya. Emang rumah lu di mana, Bang? Ya pulang ke kosan. Oh, pulang ke kosan. Enggak penting anjing, gak usah dibahas. Jadi istilahnya nih ada kesempatan kita buat nobar rame-rame ya. Ini orang pengen bet nobar kenapa sih? Dari awal video bahasnya nobar. Karena gue pengen banget kalau misalnya ini, wah nih ada nobar di mana. Nggak arah omongan lo kemana gitu nobar. Iya siapa tahu. Karena Di Jakarta. Enggak, mau di Jakarta, di regional yang lain gitu kan. Karena emang kesempatan nobar ini kayaknya gua dari dulu itu pengen banget ikut nobar Chelsea. Tapi kesempatannya nggak ada. Ini ada momen gede banget nih, final Conference League gitu kan. Ya mungkin ini Conference League terakhirnya Chelsea karena besok-besok kita udah di Champions League terus gitu. Kalau secara culture nih ya, di CISC final itu akan dilakukan itu memang nobar besar-besaran. Tuh. Gitu. Terakhir adalah final Europa League. Chelsea sama Arsenal. Kita nobar di Tendean. Betul. Tendean. Itu gue dari Tangsel bawa berapa motor dan berapa mobil gitu banyak. Tuh rame banget ya. Rame itu. Depok, Bogor, Tangsel, Tangerang, Jakarta, Bekasi, Jabodetabek lah ya. Iya, Jabodetabek datang semua. Nah, biasanya itu kan habis match karena bulan puasa ya. Kita nggak ke Bundaran HI. Enggak, bisa bilang langsung sahur. Ya. Nah, kalau besok nih kemungkinan kata Bibiu ke Bundaran HI lagi. Iya, kalau misalnya menang. Jadi nanti teman-teman mungkin kalau misalnya ada info, kita infoin kita masuk final ya datanglah. Kalau yang menang kita hajatan di Bundaran HI. Iya. Ya walaupun lucu sih piala melon ya. Iya. Cuma kan jatuhnya itu kan piala pelengkap. Bener. Literally lengkap Chelsea. Kita namatin Eropa. Namatin Eropa. Nah. Iya. Dan ini bisa jadi piala pertamanya Todd Boehly dan kawan-kawan. Betul. Wan, balik lagi ke lu nih Wan nih. Apa tuh? Lu bilang nih di Newcastle cukup seri, tapi berarti di MU dan Nottingham Forest wajib menang atau lu udah percaya itu bakal menang? Keuntungannya sebenarnya ini paralel gue bilang ya. Kita punya keuntungan yang mungkin jarang orang bahas gitu ya. Ini kita bahas di Shootball. Artinya adalah sebenarnya pesaing kita itu masih bertemu dengan pesaing yang lain. Ya, masih Ya. masih Ibarat emang gue liat di kata- schedule masih pada ketemu, masih pada gede-gede gitu. Iya, ibaratnya ini adalah analisa SWOT nih ya. Nah, Ada opportunity-nya nih. betul. Gitu. Dimana kayak kayak Newcastle itu masih ketemu Arsenal. Iya, Newcastle masih ketemu Arsenal, Itu. Arsenalnya masih Liverpool. ketemu Liverpool. Nah, dan MU masih ketemu Newcastle juga. MU masih ketemu Newcastle ya bener ya? Newcastle. Terus Aston Villa pun juga sebenarnya masih ketemu MU di match terakhir Aston Villa. Iya, betul. Jadi sebenarnya MU ini masih bisa jadi batu sandungan di 7 tim ini. Bukan pesaing, lebih tepatnya batu Batu sandungan. Ya. sandungan, iya gitu. Karena kan dia mau di mana juga terserah dia lah mau di mana. Bener, walaupun dia bilang konsentrasi gue udah fokus di Europa League, iya bener. Cuman Abu Besar itu nggak bakal bisa bohong, gitu kan. Nah makanya mungkin gue agak sedikit ini nggak terlalu worry dengan peluang Chelsea main di UCL musim depan gitu. Karena memang terlihat dengan gue mulai nggak worry itu karena Nottingham Forest semalam seri. Betul. Dan emang slot kita udah dikonfirmasi bahwasanya slot 5 untuk Iya. Premier League. untuk Premier League. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, wah kayaknya masih belum ini bang, belum pasti. Betul, cuman kansnya itu makin besar dengan serinya Nottingham Forest ditambah besok ketemu Newcastle, kita sebenarnya cukup nyari seri aja gitu. Karena menurut gua melawan MU besok itu apalagi mendekati final Europa League itu sangat besar kemungkinan mereka bakal rotasi sih. Gitu. Finish posisi berapa lu, An? Gua Chelsea finish posisi berapa? 5. Lohan. Gue sih pengennya 2 gitu. Pengennya. Cuman kita lihat pastinya kan ternyata performa Arsenal lagi segitu mantepnya. Dan City juga balik setelah mereka ngebeli Omar Marmus kan. Nah, jadi mungkin kepikiran gue adalah mungkin 4 atau kalau bisa 3 deh. Gitu. Karena kalau 5 tuh agak-agak nanggung gimana gitu. Berarti 2 nggak mungkin ya, guys? Karena performa Gua bilang nggak. Arsenal juga lagi bagus dan dia udah nggak bakal fokus di mana-mana lagi, tinggal di Premier League doang. Masih Liga Champions Liga Champions ngaco semifinal. Oke. Tapi kan
ini kan pertandingan terakhir dia nanti Hari Kamis. hari ini kan? Hari ini Inter Barca. Oke, Inter Barca. Nah, abis itu udah berarti kan kepikirannya kalau misalnya ternyata emang lolos Champions League berarti fokusnya Arsenal ada 2 tuh. Champions League dan juga Premier League. Nah, ini gue mau ngomongin lagi kenapa lawan Newcastle ini rada takut kalah dan harus banget menang. Karena kan kita mainnya adalah di home-nya Newcastle kan. Yes. Saint James Park. Nah, Sen apa? Sen kanan. Saint James Park. kapasitasnya stadiumnya Newcastle ini itu kan ternyata lebih gede daripada Chelsea ya. Dia Stamford sekitar Bridge. 50 ribuan gitu kan. Iya betul. Nah, pasti Penting kan nih. ada pressure dari tim lawannya juga lebih gede gitu. Lu tahu kan. dong nama supporternya Newcastle, tahu dong. Tun Army. Bisa jadi buat nggoyang. Sekarang ini loh, lagi musim. Apa tuh? Tifo di Liga Inggris. Wah, meriam doang. Iya meriam doang, jelek banget. Nah, itu kan pasti ada pressure-nya juga gitu kan. Apalagi di Newcastle ini ada mantannya Chelsea. Siapa tuh, Kakak? Chelsea tuh kalau ketemu mantan tuh agak-agak layu gimana gitu dengkul ya kan. Nggak main, dia nggak main. Fullback kanannya Nggak main. kenapa ada Tino Livramento. Livramento. Di kirinya ada Lewis Hall. Hmm. tapi dua-duanya nggak bakal main ya di pertandingan. Lewis Hall enggak, Lewis Hall. Kenapa tuh? Cedera, Lewis Hall. Hall Hall cedera. cedera. Tapi ada Tino Livramento yang sebelumnya di match sebelum waktu ketemu Chelsea kalau nggak salah dia sempat ngasih assist. Jadi istilahnya dia kalau udah head to head sama Chelsea nih klub akademinya dia udah performnya bagus. Nah, terus kalau balik lagi ke soal stadium nih yang gua bilang. Stadiumnya Newcastle ini ternyata kan kapasitinya lebih gede daripada Chelsea ya. Dia 50 ribuan sedangkan Chelsea itu 40 ribuan kecil. Nah, karena owner kita ini Amerika kan, bisnis banget. Kemana-mana yang dia anjing. Daripada buat ngebisnisin pemain Chelsea gitu ya, yang Betul. dibeli murah terus abis itu dijual mahal. Mending lu bisnisin pertama adalah expand klub dulu, expand stadium dulu nih, digedein dulu kursinya. Enggak, karena kan lagi ngomonginnya lawan Newcastle nih, yang kepikiran gue tuh di situ. Ya nanti aja kan. Yo elah. Nanti keburu lupa gue. Ya, oke deh kalau misalnya mau nanti aja gitu. Ini kita lagi bahas ya. Ya, ini kita lagi bahas last 3 match dari Iya, top sesimpel 7. itu aja. Sesimpel itu aja. Ngapain sampai ke ekspansi stadion? Karena kepikiran gue sih di situ. Jauh, pikiran memang jauh. Ini pundit yang cukup aneh ya. Enggak, dia emang apa sih visioner. Visioner. Belum ditanya udah itu. Orang dari tahu jawabannya bakal kayak Iya, nggak ada yang tahu. pun juga menebak-nebak dari tadi. Gue dari tadi. Gak daripada lu capek-capek beli pemain yang anta beratah kita nggak kenal gitu kan. Mending belilah pemain yang emang experience dulu gitu kan. Sama kayak gue bilang kemarin berarti ya. Iya, kayak kiper nih. Mending lu jangan beli deh yang pemain muda dulu. Takutnya kan nanti blunder kayak Kepa gitu kan terakhir ya. Mending carilah yang berpengalaman dulu. Siapa itu? Katanya sih kemarin pengen udah ada perwakilan Chelsea bakal ketemu agentnya kipernya Dortmund nih, Jod Kobel gitu. Cuman kalau misalnya yang lebih experience lagi, kepikiran mungkin Oblak nggak sih? Enggak lah. Kobel mau Oblak seangkatan. Gila ya. Enggak lah, lebih tua Oblak. Kobel masih 27 tahun, Oblak udah kepala 3 gitu. Maksudnya kalau untuk naiknya gitu. Kalau umur emang ada dari selisih 5 tahun kalau nggak salah deh. Lebih mantep Oblak. Soalnya Oblak pernah dapat sarung tangan emas La Liga. Iya bang, ya. Gitu. Dan memang itu salah satu kiper favorit gua. Cuma iya. Kobel juga bagus gitu. Iya, istilah dari liga aja ya, keketatan liga. Kobel kan di Bundesliga. Paling lawannya ya yang mantep gitu ya, Munchen doang. Sedangkan kalau di La Liga kan ya lu udah tahu pasti ketemunya Real Madrid atau Barca gitu. Berarti dia lebih berpengalaman kan ketemu striker yang kategorinya world class gitu. Iya. Terus Newcastle Chelsea gimana nih? Nah, itu. Ya pokoknya kalau Newcastle gue sih Habis gua di kolom berharap komentar, nih habis. lawan Newcastle di Chelsea ya harus banget menang, jangan sampai seri, jangan sampai kalah karena bisa buyar kemana-mana. Betul. Mumpung trennya lagi bagus, kita habis menang ketemu Liverpool Iya. gitu. Gini, gua nambahin dikit. Tadi kan lu bilang bahwa kapasitas stadion besar, pressure tinggi. Berarti itu kan mulai ada koherensi tuh sama omongan gua.
Kita susah menang emang di St. James Park, makanya gue bilang cukup seri aja. Betul. Biar nggak terlalu effort banget gitu. Nah, ngomong-ngomong soal masalah performa dan menang nih. Mm-mm. Lo udah dibahas-bahas ada kata performa. Tapi kalau misalkan Apa? Chelsea urutan 5, Betul. Ya. Chelsea urutan 5. juara Europa League. Nah, Reset dong kita. Parah, keren banget ini, keren banget. Iya. Jadi itu tuh, ntar dulu kita ulangin dulu, mungkin penonton nggak dengar. oh iya. Penonton mungkin gak dengar. Tadi Mas Adit tanya nih, Hmm. kalau misalnya ternyata MU juara WL, kita posisi 5, gimana nasib kita di UCL? Siapa gue pada yang jawab nih? Wanda aja. Tahu loh. Jadi gini, Gimana Han? Lo gitu dong. apa namanya di pot 1 undian Liga Champions. Itu Itu tuh isinya isinya biasanya ada 8 tim. Di mana 2 timnya itu udah pasti juara bertahan Liga. UCL Oh iya, udah taruh UCL. dan juara bertahan WL atau Europa WL. League. Nah, jadi kalaupun nanti MU atau Spurs yang menang Europa League, tim Inggris nggak cuma 5, 6 begitu. Kuota paling banyak 6. Kuota paling banyak. Karena kan Sama- waktu itu kita pernah geser Tottenham ya kalau nggak salah. Ya, itu pernah Gara-gara kita geser juara UCL. 2013 itu kita geser Tottenham. Cuman kalau sekarang karena udah ada spotnya sendiri yang juara Europa Di League pot 1. pot 1, makanya itu 5 slot ini nggak bakal ke koyak-koyak lah kalau nanti ada tim Inggris yang juara WL gitu. Nah, tapi kemarin kalau nggak salah nih, bukan kalau nggak salah ya, emang benar ya. Ada tanggapan dari Arsene Wenger, Gimana tuh? pelatih legenda Arsenal ya. Iya. Dia bilang katanya, orang mana dia? orang Prancis. Betul. Nah, Arsene Wenger bilang katanya, kayaknya regulasi tahun-tahun berikutnya nih mesti dikaji lagi. Karena Kenapa menurut tuh? dia untuk pemenang Europa League gitu ya, nggak usah dikasih slot ke Champions League. Karena nanti katanya bilang levelnya itu katanya berbeda gitu. Cuman dari pihak UEFA sendiri bilangnya katanya nggak bisa lah. Maksudnya ini pemenang biar orang-orang pengen atau misalnya ngepengenin banget menangin Europa League ya dengan ganjaran Karena ya, juara ada tiket. Europa League, nextnya akan ikut Champions League. Ya belum tentu Iya. kalau misalnya lu nggak menangin Europa League, lu belum tentu bisa masuk Champions League lewat perankingan liga gitu. Iya. Mantap. Keren lu, risetnya bagus lu. Next. Nah, itu tadi ngomongin performa dan ngomongin menang. Ya. Senggol sedikit mundur kalau tadi mungkin ya pembahasan yang sebenarnya harusnya di poin kedua tapi ditulis sama si Wanda di poin pertama. Ya. Nah, poin yang sebenarnya nih pertanyaan yang kita match kemarin yang ternyata kita menang, yang menurut gua, kok bisa menang tapi menurut Anda predictable. Menurut lo gimana Han? Kenapa Chelsea bisa menang kemarin? Ini menurut gua kenapa Chelsea bisa Lawan menang. Liverpool ya guys ya. Lawan Liverpool ya, karena kemarin kita menang. Ada momen di mana kalau kita lihat emang orang bilang kayaknya selama satu musim ini performanya Caicedo tuh stabil, tetap high gitu kan, bagus gitu dan tidak ada cedera juga. Tapi yang gue bilang ada lagi kontribusinya Lavia di beberapa match terakhirnya Chelsea ini gitu kan. Jadi Caicedo bisa bertahan ataupun ngasih intercept, Lavia tuh bisa nge-backup bola-bola yang emang ternyata nggak bisa terintercept sama Caicedo, dan Enzo bisa lebih leluasa buat bantu serangannya Chelsea gitu kan. Setuju. Nah, terus kita bisa menang juga dengan Cole Palmer yang mungkin percaya dirinya kembali lagi gitu. Yes. Itu sih mungkin dari gua yang kepikiran sekarang gitu. Kalau misalnya dari Bang Wanda. Nah, Mana Bang Wanda? Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Lu bisa bilang itu predictable? Iya. Dan akhirnya bener Chelsea menang. Dari formasinya Liverpool dulu. Memang nggak semua full tim, tapi memang main intinya main semua. TAA main, Salah main, Van Dijk main, ya kan? Alisson main, Gakpo main. Cuman yang gue lihat adalah Liverpool ini kan terbukti ya satu musim ini mereka adaptif gitu kan, tahu bagaimana menghadapi lawan, jadi nggak punya satu pakem yang pasti. Pakemnya adalah high press tuh dan bermain direct. Cuma ketika lawan Chelsea, gue melihat dia bertemu dengan Chelsea yang sudah ketemu nih pakemnya. Oke. Gitu. Ketika Chelsea udah ketemu sama pakemnya, ini
Liverpool belum ketemu antitesisnya gitu. Contohnya adalah kalau Cucurella pulang ke rumah nih, ya kan Betul. ganti baju, di kantongnya ada salah, men. Iya. Sama Liverpool kaget juga gak sih sama Kenapa? gol cepatnya Chelsea? Iya, Si 3 Enzo menit ya, Fernandez 3 menit. Benar. Dan kalau misalkan kita lihat dari golnya, menurut gua agak sedikit aneh ketika Liverpool membiarkan satu pemain berdiri bebas di depan kotak penalti. Tapi itu flow apa emang pure gol kalau gue ngeliat di gol pertama itu ya. Ini gue udah main potong sedikit sorry. Flow bolanya emang cakep banget. Iya, itu gua Flow tadi. bolanya cakep banget ya. Chelsea tuh baru nemu pakam yang enak. Udah bener-bener, iya bener gue setuju banget itu kesalahan karena emang gue liat dari gol pertama itu bener-bener ya. Gue setuju sama lu berdua lah intinya. Itu kaget gue rasa pasti pemain Liverpool kan. Mungkin selama satu musim ini tiba-tiba Iya, ada iya. tim lawan yang Kata kunci kaget. ngegolin Iya, bener. mereka paling cepet si Enzo Fernandez ini. Dan Iya. ini gue bilang 100% tuh kualitasnya Enzo Fernandez tuh kelihatan banget karena dengan ketangkasannya, agility-nya, balance-nya gitu kan, dengan first touch-nya dan juga shoot-annya gitu kan. Ini kelihatan banget emang dia pemain yang berteknik tinggi. Betul. Dan kalau media-media bilang dia world class player itu benar banget. Karena selain kemarin udah ngedapetin Piala Dunia kan, dan di Chelsea dengan buktinya tidak menyia-nyiakan kesempatan, itu Betul. keren banget sih Enzo Fernandez. Ya makanya kayak gue ngeliatnya kemarin kayak pas gue nonton lagi itu gol pertama, Ya. gue bilang ini loh maksudnya nih Chelsea harusnya mainnya kayak gini. Karena yang kalau kita bilang apa nggak ya lu bilang ada pakemnya, lu bilang ada, Wanda bilang tadi ada pakemnya. Kalau gue malah lebih bilangnya lu udah temenan semua nih sekarang. Chemistry-nya. Tujuannya udah satu. Lu udah temenan Kita semua harus sekarang. menang, masuk Champions League, nggak mau tahu Ya gitu. itu jauhnya. Cuma maksud gue dari cara aliran bolanya tuh kelihatan banget. Iya, iya. Aliran bolanya, positioningnya nggak usah Liverpool, siapapun akan kaget ketemu yang kayak gitu. Tapi Semua udah siap. kalau bola itu ya diumpan terus yang dapat antara Madueke kalau nggak Jackson masih 50-50 tuh. Mungkin bisa nggak gol gitu kan. Untung aja. Madueke main di mana? Apa? Madueke main di mana? Madueke kan di kanan Di kiri di kemarin. kirinya malah kan ya. Yang ada di tengah adalah emang pergerakannya Enzo Ya, Fernandez. sebenarnya ini kalau lurus mantap tengah ini itu kan Enzo sama si Nanang. Mm-mm. Itu cakep sih. Makanya kayak gue bilang kenapa ya gue setuju sama lu berdua tadi gue bilang ya itu tadi. Terus Wan, lanjut Wan. Gampangnya gini, ketika lu dilihat line up Chelsea ada Caicedo, Lavia, sama Enzo, fix Positif. win. Fix win. A1 tuh ya. A1. A1. Cheat Jangan sampai code. cedera lagi aja. Udah kayak gitu. make kode anak presiden. Apa tuh? Anak presiden siapa emang? GTA. Hah? Anak presiden. Enggak, itu istilah aja, istilah. Oh, enggak ini anak presiden jadi wakil presiden. Enggak. Ya, Nah, gitu. berarti tapi skornya 3-1 gitu loh maksud gue kayak jujur gue adalah fans Chelsea yang pesimis. Iya. Satu-satunya hal yang bikin optimis gara-gara Liverpool udah juara. Udah itu aja. Iya. Mengesampingkan itu sih. Mengesamping. Ya itu makanya gue bilang. Tapi apakah menurut lo pakemnya jalan terus gak sih? Ini bakal jalan terus gak sih? Dari 3 match terakhir terbukti kita 3 win in a row kan? Lawan Fulham, lawan Everton, lawan Liverpool. Zugardan juga. Even lawan memang- kebun binatang ya. Memang ujiannya tuh nanti ketika lawan Newcastle. Apakah trio ini bisa tetap melakukan cheat code-nya atau emang wah nggak mempan dulu Newcastle Atau gitu. susah tembus gara-gara pemain Newcastle yang terkenal fisikalnya gila-gila. Iya kayak Dan Burn. Kayak Bruno Gomes gitu ya. Ya, siapapun itu. Tapi mereka lagi kehilangan backbone-nya. Joelinton. Joelinton. Tapi Cedera. ada Tonali kan juga yang Tonali emang ternyata berdampak lebih juga. attacking. Tapi kalau yang DM-nya kayak Rodri gitu, yang di destroyer kayak Caicedo tuh Joelinton. Ini mungkin di pertandingan lawan Newcastle yang gue harapin selain Chelsea performa bagus ya. Jangan sampai tiba-tiba ada yang cedera nih. Dengan yang lu bilang ternyata pakem kita udah dapet Udah nih. ada nih di tengah Kalau berarti harus tiba- ada 3. Iya, kalau tiba-tiba nanti ada yang cedera lagi, Lavia lah, atau mungkin Palmer amit-amit cedera gitu kan, bisa keganggu kita sampai akhir musim. Benar. Nah, selain itu juga yang tadi kita masalah kekhawatiran cedera dan teman-temannya dan kita ngeliat performa Chelsea yang sudah ketemu pakemnya dan tadi ada satu nama yang lu berdua sebut ya. Mois Caicedo. Itu dia. Caicedo. Ternyata bukan lu berdua doang yang ngomong tapi diaminkan sama board,
diaminkan sama player Chelsea. Iya. Langsung 2 award ya Dua guys award. ya. 2 award, dia tuh dapat yang player of the season untuk Chelsea Award, Chelsea FC Award. Untuk Chelsea dan yang dapat milih ya untuk yang award Chelsea yang milih. Dia juga dapat player of the season. Ya kan keren anjir. Tapi layak gak menurut lo? Karena kan ya emang dia berpengaruh pada akhirnya kemunculan dia berpengaruh. Tapi ya kita pernah bilang anjing ngapain sih beli Caicedo mahal banget ya gitu. 114 juta. Nah, what do you think about that? What do you think about the award? Di mana Liverpool beli Endo harganya cuma 1/10-nya Yeah, Caicedo. does he deserve that kind of award gitu? Deserve gak sih di award itu? Coba Bang Wanda. Lo dulu dah Han. Gue lagi nih, aduh mikir lagi gue nih. Udah. Udah 3 pembahasan. Ya gua udah lagi. Wanda deh, full di Wanda deh kali ini deh. Udah. Udah, kayak lu banyak banget nih buat Selamat dia. mikir. Gue tegesin. Caicedo. Caicedo. Gampangnya adalah kenapa dia bisa menang award? Ya pasti kan nggak performa dari satu musim ini kan. Betul, tapi itu ada bilang voting juga bisa dibilang. Voting Nah. benar. Artinya sih ya, bagaimana seorang pemain bisa menginfluence sebuah hasil menurut gua. Ya. Hasil itu nggak cuma skor, tapi bagaimana Betul. keadaan di tengah lapangan, Betul. sirkulasi bola dari belakang ke depan, dan adalah ini dampaknya dia ke tim. Kondisi di ruang ganti? Kondisi dengan ya itu dampaknya maksud dampak ya kan. Karena Caicedo beberapa match jadi kapten cuy, Ya, ya betul. ya kan. Nah, But udah ketemu. Yang kalau waktu Reece James masih jadi BPJS gitu kan. Terus biasanya kan Enzo. Sedangkan kalau misalnya Enzo lagi diistirahatin atau misalnya lagi rotasi gitu, akhirnya yang jadi kapten adalah Caicedo. Musa. Udah, itu doang. Lanjut? Lanjut. Oh. Lanjut. Ya Kalau- artinya adalah selama semusim ini hampir semusim ini ya, rampung itu yang paling menunjukkan determinasi tinggi, ya niat bermain untuk menang itu emang Caicedo sih. Jadi Caicedo. menurut gua so deserve to him. Oke. Kalau dari gue pribadi lo. ya, karena ini dia dapat awardnya adalah players of the year. Jadi Dua-duanya. Yang dipilih secara keseluruhan sama board dapat, yang player of the season-nya, sama player yang di-vote sama kalau yang gue lihat dari yang di vote sama player nih istilahnya kan, mungkin yang lain pasti bilangnya oh iya karena emang performance-nya konsisten, emang ternyata dia sepanjang satu musim bisa fit banget dan jadi starter. Yang gue lihat adalah lebih ke psikis, dimana attacker berarti dia ada Chelsea, ini ya, Toto yang Apa tuh? titik koma. Morse. Mental itu yang mental sakit mental itu enggak. Oke, kita balik lagi. Enggak, gue lebih percaya. Asal kan lu digituin anjing. Gue lebih percaya Nggak usah. buat player-playernya Chelsea yang attackers gitu ya. Mereka tuh bisa total all out buat attack atau misalkan kayak gue udah nggak bakal ragu-ragu lagi buat attack karena mereka punya kepercayaan psikis adalah kayak toh kalau misalnya ternyata gua gagal nih untuk ngetek tim lawan, bolanya bisa ke intercept, kerebut atau bisa jadi counter attack. Mereka percaya, oh di belakang masih ada Caicedo kok, tenang aja gitu kan. Kenyamanan, kenyamanan gitu ya. Itu kan untuk player-player attack-nya Chelsea. Yes. Sedangkan untuk Defensive player player? defense-nya Chelsea, back nih kan, apalagi back kita kan kadang suka agak lucu nih ya. Nah, itu back juga ada kepercayaan psikis yang pasti gue percaya kayak tenang aja gue nih sebagai back di pertandingan ini. Toh sebelum bola bakal Nyampe ke masuk gua. ke area gue, Itu Colwill yang ngomong biasanya. pasti bakal di cover dulu nih sama Caicedo gitu kan. Dan Caicedo juga kalau misalnya kita lihat ini kan kayak N'Golo Caicedo kan, N'Golo Kante. Dimana tiba-tiba nih ada orang di sini nih, ini bola bisa keputus serangan lawan gara-gara Caicedo. Nah, dan ada beberapa serangan gol-gol Chelsea itu adalah karena istilahnya counter attack, di mana counter Aliran attack bolanya itu dimulai dari Caicedo. diputus dulu sama Caicedo, Caicedo dan iya. Caicedo bisa dengan visionnya tahu gua alirin ke area wide-nya Chelsea gitu Betul. kan. Oke, make sense. Itu make sense. makanya yang gue bilang kenapa nih Caicedo bisa jadi player
Players of the Year gitu. Of the season. Oh. Tapi berarti menurut lo berdua deserve ya? Deserve ya? Deserve. Dapat 2 award itu. Dengan kemungkinan juga Chelsea Palmernya Chelsea ternyata lagi sempat nggak perform di pertengahan musim Tapi ini gitu. padahal kalau gue ngeliatnya itu tadi, kayak gue liat kayak di awal musim ketika Palmer lagi gacor-gacornya, Palmer bener-bener nge-carry Chelsea pada saat itu ya kan, sampai pertengahan musim. Caicedo belum terlihat pada saat itu. Iya, Lo harus akuin itu. benar-benar. Kayak gitu kan. Kalau gue jujur karena memang udah mungkin hitungannya jadi 1,5 musim ya Palmer nge-carry Chelsea. Ya kalau gue dapat hak suara untuk voting di situ, gue bakal tetap milih Palmer masih. Berarti Walaupun kalau lu berdua tetap Caicedo. karena kalau ketika Palmer nggak bisa berkontribusi, kadang suka ada long shootnya Caicedo yang di sana tuh bisa jadi gol dan pemecah kebuntuannya Chelsea. Iya. Gitu. Seperti lawan Siapa? MU. Di lawan MU ya, Caicedo ada 1 gol di situ. Oke. Itu dari gua. Kalau dari Bang Wandi gimana? Berarti lu tetap bakal voting Caicedo kalau udah Untuk jadi hak, ini ya? hak suara untuk voting Iya, karena player emang of the season. mainnya aja untuk dia tidak cedera, di mana dia selalu dimainkan, itu menurut gua keren banget sih. Oke gitu. Di mana kan kita pertandingannya lagi banyak-banyaknya nih kan. Gitu. Lu Wan? Kalau gue mau ngambil dari sudut pandang yang agak luas nih. Iya, lu mau vote. Dari 5 musim terakhir ya, maksudnya dari 5 musim terakhir. Itu sekarang udah ada pergeseran nih, pergeseran tren di mana dulu biasanya pemain yang dibeli mahal itu adalah striker, ya kan, Ya. gelandang serang, Ya, atau misalkan wing, ya kan, Ya. atau kiper even gitu. bahkan kiper. Nah sekarang lebih sering itu adalah DMF Defensive atau ganda box to midfielder. box, ya kan, atau yang misalkan meng-carry tim lebih banyak ya DM gitu. City tanpa Rodri anjlok, ya Sempet kan? flop. Ya, Leverkusen dengan Granit Xhaka juara Bundesliga, ya kan. Terus Liverpool sekarang sebenarnya kebantu banget sama Gravenberch, Ya, ya kan. Dan yang kita lakukan sekarang adalah kita beli pemain mahal untuk apa? DMF. DMF. Dulu kan beli striker mahal kayak Torres 50 juta striker. Betul. Wajar lah karena Ya kan? dia unjuk tombak. Iya, beli kiper enggak sorry kiper. Beli pemain apa sayap gitu yang mahal. Oke-oke aja gitu. Kasus Sekarang, doping. Wah. Wah. Tapi sekarang adalah DMF. DMF. Karena trennya emang udah gitu. Jadi mulai tahu bahwa jangkar atau anchor itu memang penting di sebuah tim. Berarti emang tren sepak bola modern sekarang lebih pasif gak sih pada akhirnya? Iya, kan gue pernah bilang di episode shoot bola sebelumnya nih ya. Sebuah tim itu bermain bagaimana nomor 6-nya. Bagaimana si DMF-nya. Untuk di ini ya, di era sekarang ya. Karena sekarang, ya lu sekarang nggak usah jauh-jauh dari tetangga kita deh, ya kan Arsenal. Betul. Bagaimana mereka sangat bergantung dengan Thomas Partey dan Declan Rice, Betul. ya kan? Declan Rice. Ditambah Declan Rice punya kemampuan tambahan nih, free kick, Oh, set piece-nya. set piece-nya, ya kan? Nah, berapa kali itu Declan Rice jadi destroyer bisa, atau gantian sama Partey jadi ini bisa. Nah, Chelsea punya Caicedo sama Lavia, di mana Enzo dengan mereka berdua ada itu Enzo lebih versatile, nyaman ya, lebih gitu. nyaman, lebih bisa Jadi lepas ini semua kemana-mana. karena apa pengaruh tren juga kenapa Caicedo dapat penghargaan itu. Berarti lu vote Buat Caicedo. Caicedo. Ya Tyreek George. Tapi Tyreek George kan dia menangin ini Men's Academy. Ya, karena mungkin di akademi yang ada yang debut di tahun ini kan bisa dihitung jari. Iya, AC Empong Aceh ada. Empong ada Iya, ada. Tarik. Terus kemarin siapa yang nomor 81 tuh yang pakai ini kecil banget. Usia 16 Rick tahun ya, kan. Rick. Iya itu. Itulah dialah itu masih bisa dihitung jari dan emang paling kelihatan impactnya Torik. Iya. Udah Gitu. 2 gol ya. 2 bulan dari naik haji. Torik Halilintar itu. Nah, buat teman-teman nih, di bagian yang mungkin kalian tunggu-tunggu, ya gue lempar ke kalian semua. Ya, menurut lo layak atau enggak Caicedo dapat Player of the Year and Player of the Year? Kalau layak kenapa? Kalau nggak layak kenapa dan siapa yang harusnya dapat? Itu dia. Komen jangan lupa. Mungkin ada yang bilang Cucurella gitu kan. Nah, karena Cucurella kan kemarin sempat jadi carry juga tuh. Jadi satu-satunya back kiri murni di Chelsea sekarang. Betul, back kiri murni dan cukup ngasih gol juga gitu. Iya. Gol-gol ngaruh lah kasarnya gitu ya. Nah, yuk kita langsung loncat lagi ke yang namanya
Conference League. Conference League. Iya. Kita masuk ke Conference League. Semifinal leg kedua melawan Kebun Binatang. Zugar Gini deh. gini nih. Mungkin kalau ngebahas itu kurang menarik ya karena kita udah menang jauh agregatnya. Ya. Yang menarik adalah kita memprediksi siapa lawan di Siapa final. lawan kita di final? Nah, itu kalau nggak boleh tuh. Boleh tuh. Seru tuh. Siapa? Lawan Jugarden soalnya tadi ada yang pede banget kan 4-1, cuma kan kita pernah ngebalikin Napoli 4-1. Iya Ya sih. jadi emang chance-nya walaupun emang itu cuma Dewi Fortuna yang bisa melakukan itu, cuma ya kemungkinan menang lah ya. Menang. Sekala-kala 2-1 lah. Iya. Nah, lawannya Chelsea yang kemungkinan di final nih. Iya. Kemarin kan. Fiorentina. Nah, kebetulan Fiorentina itu kemarin kalah lawan Real Betis kan. Ah. Nah, jadi ada kemungkinan nih Chelsea bakal ketemu Anthony di Betul. final. Cuman Siapa aja tuh? belum tahu kan ini bakalan beneran Anthony atau enggak. Cuman gue kepikirannya pengennya adalah Chelsea mending ketemu Fiorentina aja deh, karena skuadnya Fiorentina emang tidak sebagus atau sekeren Real Betis. Emang ada siapa sih Kak di Real Betis selain Real Anthony Betis kan Kak? ada Isco. Ya, Terus juga Isco. ada Anthony itu. Betul. Yang Ya. gua lebih was-was pelatihnya. Siapa Pelatihnya tuh, ini kan ada pelatihnya, mantan pelatihnya City kan. Betul. Siapa namanya? Pellegrini. Pellegrini. Manuele. Itu. Pellegrini. Ada Yang back-backnya juga itu. siapa tuh? Mark Batra. Nah, itu yang dulu adu sprint sama Gareth Bale. Betul. Nah, itu kan istilahnya pemain-pemain yang kita tahu kan. Sedangkan kalau di Fiorentina, mungkin yang kita tahu kipernya De Gea. Ya. Terus ada apa Moise Kean. Moiskin. Nah, gitu dan beberapa yang lain gitu. Tapi kalau gua harap nanti Fiorentina bisa membalikan keadaan gitu, bisa menang lawan Real Betis, jadinya Chelsea bisa ketemu Fiorentina aja yang emang tidak terlalu effort lah menurut gua gitu sebagai fans yang berharap easy win gitu. Tapi Chelsea kalau ketemu De Gea suka kesusahan coy. Betul. Oh. Ketemu De Gea ya. De Gea nih masalahnya. Sejelek-jeleknya De Gea, ingat gak De Gea lagi flop-flopnya di MU? Ketemu Chelsea, nauzubillah min dzalik juga Parah. Kobayashi. Dengan high refleksnya gitu kan. Iya. Kayak itu. Matrix tuh nggak tangan di mana-mana. Iya. Nah, kalau lu gimana? Lu dari Konversi ke Chelsea. Ya Final sih. ketemu siapa, Man? Paling ya dengan skornya Betis sama Fiorentina kemungkinan emang Betis sih karena leg kedua main di Betis ya kan. Nah Anthony ini magisnya tuh gokil sih ya. Bukan majisnya gokil. Apa? Kutukannya udah lepas. Oh iya. Kuat ya. Emang pemain yang tipe flare-nya tinggi gitu. Jogo Bonito, Brazil banget kan. Bukan masalah Jogo Bonito sih, gue lihat dia udah apa ya, udah legowo gitu loh. Iya. Lebih legowo, lebih Berdamai lebih- dengan masa lalu. Iya. Atau tidak terlalu terbebani gitu. Oh iya, toh dan juga itu dia nggak- ya, dan Betis. itu secara tidak langsung mempengaruhi permainan Betis secara keseluruhan. Ngelihat flow-nya Anthony enak, cara dia main enak, dia juga kayak main gak ada beban. Anthony di situ, passionnya juga kenceng banget di situ ya kan. Iya iya. Pace dan passion ya, pace-nya kenceng, passionnya juga oke banget kan, fiery banget kan dia di situ. Tidak terbebani itu sih Yang tadi dirijenin bener ya. si Isco soalnya. Iya. Nah, Isco juga suka kaget tuh gua sama long shootnya juga kan. Emang dari Iya. di Atleti kan gimana? Mm. Lo gimana? Madrid kan. Isco Madrid. Madrid. Iya, Madrid. Gue dari tadi gak denger ngebahas Atleti mulu di luar. Terus gimana? Gimana, Man? Itu Betis. Mending pasti ketemu Betis kemungkinan. Iya. Tapi bisa menang gak lawan Betis? Bisa. Lo kan kemarin jadi kakak prediksi. Jaya, nggak usah. Ya, Walaupun bisa juga sih kita menang lawan Real Betis kan untuk skuadnya Chelsea yang agak mahal ini kan. Percuma mahal skuad banget aja. belinya udah mahal-mahal tapi kalau buat sekelas Piala Conference League kayaknya nggak bisa menang. Betis La Liga posisi berapa sih sekarang? Apa? Betis La Liga 5 maksudnya. Oh, Sama gua lah, kurang setara tahu lah lagi. ya. Tapi dia ini loh apa ngalahin tim gede mulu. Nah itu dia. Nah, Comeback-comebacknya juga gila loh Betis itu masalahnya. Golnya aneh-aneh. Golnya juga aneh-aneh. Comeback-comebacknya gila. Coba lihat. yang perlu dipersiapin kayaknya tempat nobar karena ini bakal final kan. Cing, ngobar lagi bangsa. Oh, Karena enam. gue udah percaya kayaknya Enam. kita pasti harus ngadain nobar gitu untuk Conference League gitu Kemarin kan. kemarin. Tapi goal difference 5-2. Hah? 5-2 ya. Buset, gede banget coy. Ngeri ya Betis sih.
Ngeri. Datanya kalian bisa lihat sendiri di Google lah. Iya, Kalian bisa lihat nyari sendiri sendiri datanya Betis. Emang ngeri ternyata Betis, ya lumayan ngeri. Dengan kita yang emang lagi jadi tim bukan pengejar juara melainkan tata 5 Pelengkap. besar ya. Tata 5 besar. Betis cukup ngeri sih dibandingkan Fiorentina. Berarti lo Betis ya, positif Betis nih yang Ya. Kalau Fiorentina masih dari Ribery, Fiorentina gua. Cuman udah pensiun. ya apa ya? Batistuta. Sama Rui Costa. Sama Adrian Mutu. Terus Siapa lagi? apa? Siapa lagi? Siapa lagi dong? Sponsornya masih Nintendo. Ya siapa lagi mainan Siapa dong? lagi Ayo dong. Fiorentina siapa? Fiorentina. Iya. Adrian Mutu terus Mantan pemain Chelsea ada yang di situ? Siapa? tuh? Bukan. Tadi udah sebut. Yang pemain winger. Iya siapa? Juan Cuadrado. Oh iya. Cuadrado. Salah. Muhammad Salah Muhammad Salah juga. Sebastian Frey. Sebelum dia ke Roma kan. Ya. Lo lihat apakah lo ini pertanyaan gua adalah terus formasi kayak apa yang bisa matiin Betis? Gua Nah, dari lo 3-4-2-1. 3-4 2-1. 2-1 dengan 3 yang di depan kayak tadi yang kayak kemarin waktu lawan Liverpool. Iya. Iya benar. Madueke di kiri. Nah itu Madueke di kiri. Hmm. Ini di pertanyaan ini gue terserah lu, gue lempar pertanyaan lu terserah mau jawab siapa. Madueke di kiri. Pengaruhnya pada akhirnya apa? Apa yang lu lihat impact dari Madueke di kiri dan ternyata Neto bener-bener sekarang di kanan. Keseimbangan. Oh keseimbangan. Karena Madueke lebih bagus tentang pakai kaki lemahnya daripada kaki kuatnya. Dia kalau Ada footage-nya tuh Madueke ngegocek-gocek pemain Liverpool di kotak penalti dari kiri. Ada deh. Lihat deh. Maksud gua dia lebih pede main di kiri gitu loh. Karena dia tahu kalau misalkan dia Modric sebagai ada di situ 4 tahun. wah. Madueke tuh lebih cocok ngumpan daripada nge-shoot. Gitu. Lu Han ada nggak komentarnya? Madueke di kiri. Karena menurut gue agak ngeliatnya agak aneh ya. Maksud gue tapi works gitu loh. Aneh tapi works. Iya. Kayak aneh, sumpah lu lihatnya aneh deh kemarin waktu lawan Liverpool tiba-tiba ya kita biasa ngeliat Neto ada di kanan. Ya. Cuma tiba-tiba ada orang berbandana hitam, ya kan? Di kiri. Misalkan Sancho tuh kiri kan. Iya. Ini Madueke. Nah, gimana lu menurut lu? Apakah Madueke harus tetap stay di kiri apa gimana? Kalau yang gue lihat, kalau untuk pertandingan misalkan nanti lawan Real Betis di Ya, final kemungkinan Real gitu Betis ya, katakanlah kemungkinan Real Betis. Line up-nya Chelsea berarti harus seperti lawan Liverpool. Sama berarti Karena kemana? ketika lawan Liverpool aja kita bisa mendominasi atau dengan hasil akhir sebagus itu kan. Nah, berarti sedangkan lawan yang istilahnya Real Betis di bawahnya Liverpool itu pasti bakal lebih works lagi dong. Bisa mungkin 4-0 gitu kan. Nah, untuk perannya Madueke di kiri, berarti kalau dia ngambil stake di kiri itu untuk role-nya dia jadinya inside forward, di mana dia nggak perlu cut Nggak, inside. Orang kayak benci banget sama gue dah. Kenapa tuh? Kalau ngomong liatnya ke kamera mulu. Ya kan biar bagus. Iya benar. Nah, emang kalau biasanya dia ditaruh di kanan, berarti kan Betul. dia bakal cut inside ke kiri kan. Oke. Sedangkan kalau misalkan dia Di kiri, di kiri, maka kan ke kanan. dia role-nya adalah lebih ke inside Top. forward. Oke. Jadi dia nggak bakal kalau misalnya udah sampai kotak penalti lawan, dia nggak bakal ngambil ke tengah lagi gitu. Dia mau langsung nge-shoot juga nggak apa-apa. Cuman yang gua pikirin, ini Nodi Madueke waktu gue bilang sebelumnya dia suka ngambil shoot-shootan gitu kan. Lebih banyak waktu atau menit bermain aja. Mungkin nih bisa gue bilang dia gaya mainnya bisa kayak Cristiano Ronaldo. Nah, cuman Bahaya itu lu kan tuh Dede kayaknya sama Ronaldo banyak yang nonton nggak setuju kena lu. itu kan menurut dari yang gue lihat aja. Ya. Kan. Nah, cuman ketika dia main di kiri sebagai inside forward, yang gue sadari ternyata untuk kaki kiri dan kaki kanannya itu untuk dominannya hampir sama gitu. Jadi walaupun dia lebih dominan kiri, cuman kaki kanannya hampir sama bagusnya. Nah, yang kayak gini yang kelihatan kayak lu sebenarnya pemain kidal apa kanan itu ngingetin gue adalah
sama Ousmane Dembele. Karena Ousmane Dembele waktu itu sempat ditanya atau di interview gitu kan. Lu sebenarnya sama Xavi juga pelatihnya Barca gitu kan waktu dia ngelatih Barca. Lu sebenarnya lebih dominan kaki kanan atau kiri sih Dembele gitu kan. Gue juga nggak tahu. Gue bisa nulis pakai kiri, gue juga bisa nulis pakai kanan. Sama gue nge-shoot juga bisa kiri, bisa kanan. Ini terbukti waktu Dembele eksekusi penalti ke gawangnya Donnarumma. Donnarumma bingung nih dia ngambil ancang-ancang dari kanan. Berarti kan mungkin dia nendang pakai kaki kiri kan. Tapi ternyata dia nendang pakai kaki kanan. Jadi agak anomali. Nah, ternyata Chelsea punya hampir player yang give-nya kayak gitu. Jadi kaki kanannya Madueke ini sama kaki kirinya sama-sama hampir bagus walaupun dia lebih sering menggunakan kaki kirinya. Jadi kalau misalnya dia mau nih buat nambah trade atau misalkan nambah skill untuk private di coachnya Chelsea bilang gue lebih pengen sering gunain kaki kanan. Nah ini Madueke bakal bisa lebih bahaya buat Chelsea di musim depan gitu. Ngeri. Berarti kita udah nggak ada lagi tuh ya kami benci Madueke, tapi kami benci ke Madueke di kanan. Iya. Kalau Madueke di kanan, Iya. Madueke di kanan. Nah, buat ini gue mau tanya soal masih soal Madueke. Tapi dari si Madueke sendiri itu tadi kan lo bahas dari benar-benar dari individual seorang Madueke. Tapi yang lu berdua setuju nggak kalau gue bilang ternyata chemistry Madueke Cucurella itu ternyata juga bagus. Kok bisa gitu? Sebenarnya bukan chemistry mereka berdua doang sih. Palmer pun juga jadi bagus. Palmer juga jadi Kalau Palmer kan bagus karena emang dari timnas Inggris under 19, under 17 mereka emang udah sering main bareng kan sama Jamal Musiala juga gitu kan. Karena kalau lu perhatiin beberapa match Madueke ditaruh di kanan dan ada James juga di kanan, itu nggak sebagus kemarin. Oke. Even sama James sekalipun kayak yaudah lu main sendiri-sendiri dengan posisi lu masing-masing. Gue bisa jawab. Nah, Karena ketika si Madueke di kiri itu si Cucurella itu dia emang nggak ditugasin buat inverted. Dia ditugasin untuk jadi back kiri murni aja gitu, kayak kemarin yang ngantongin Salah ya kan. Terus, dengan role lebih defend gitu ya. iya, pokoknya sekarang tuh kita jarang ngeliat Cucurella nyolong ya. Iya, semenjak formasinya kayak gitu. Dan aliran ke Madueke juga enak gitu. Nah, karena dia maju-maju akhirnya dia ya dapat bola langsung lahirin gitu. Atau tergantung juga nggak sih siapa back yang menjadi lawannya Madueke. Nah kemarin kan berarti dia head to head sama Arnold kan. Kalau istilahnya TAA dengan Madueke yang emang anaknya sering attack, sering dapat bola langsung nge-shoot gitu kan, nggak mau bagi lagi. Sedangkan TAA yang emang kalau kita lihat dia bagus sebagai position game, maksudnya buat attacking, sedangkan untuk defend dia lebih lemah. Makanya kayak di timnas Inggris aja TAA bukan jadi pilihan kunci buat di kanan kan. Makanya ini untuk keputusan kenapa Madueke kemarin main di kiri itu tepat banget diambil sama Maresca. Mungkin gitu sih. Ya, menarik. Menurut kalian gimana? Apakah kalian masih tetap kesel sama Madueke dengan segala kelakuannya, entah itu dia egoisnya, kebanyakan gorengnya, atau kalian sekarang jadi tim kami benci Madueke di kanan. Kalau di kiri nggak apa-apa. Gitu. Tulis juga di kolom komentar. Dan yang terakhir nih, karena tadi kalau untuk secara teknikal atau secara line up ya, siapa nggak main, itu udah kita colek-colek sedikit ya, bahkan sampai stadionnya dibahas sama Rehan, ya kan? Yang jelas kita nggak bakal ketemu Joelinton, ya kan? Karena lagi cedera. Ya, kita nggak bakal ketemu Lewis Hall. Sama, lagi jadi cedera langsung, juga. Nah, jadi langsung aja prediksi Chelsea ketemu Newcastle besok seminggu. Siapa menang dan berapa? Rehan. Gue kepikiran ini pasti bakal pertandingan yang dihujani banyak gol ya. Jadi gue kepikiran ini bakal golnya adalah 3-2 buat kemenangan Chelsea. Dimana pasti yang ngegolin Brace Madueke, satu lagi yang bakal tuh ya? Iya, dan satu lagi yang bakal ngegolin Madueke Brace lu gila. Kepikiran aja. Cuman kan kita nggak tahu ya. Dan satu gol adalah Nanang Jackson. Nanang Jackson. Luan. Lu bilang seri
1-1. Serius. Wah, Iya. Siapa yang golin? Newcastle Isak Hah? Biar makin kelihatan makin pengen beli ya. Iya. ke iya Isak. Gue juga Isak, slow. Chelsea nanti Jackson. Jackson. Lu pengen banget beli Isak ya? Soalnya Enggak. Sesko ini kayaknya hampir nggak mungkin dibeli. Karena dia ada klausul lucu. Gue tadi sempat baca. Apa tuh? Jadi lu kalau misalnya mau beli Sesko, Eh, ya, lu beli nggak bisa langsung 80 juta euro. Harus dicicil. Melainkan lu harus bayar dulu 75 juta, terus 15 kan jadi 90. ngapain ngomong 80? Padahal kan di marketnya kan di 80. Iya. Tapi lu sistem pembayarannya gitu 75 sama 15 kan ngeselin. Oh, ini adalah klausulnya sudah tercantum di kontrak gitu. Iya, Jadi ada klausul unik. klausulnya adalah udah makin berat nih karena ketika lu mau tanda tangan kontrak lu harus ngelihat gaji lu berapa, benefit lu apa Iya. sama bagaimana lu harus keluar dari tim ini dengan syarat kayak tadi pembayarannya 75 juta di awal. Di awal terus habis itu 15. Next ada 15 untuk tahun berikutnya gitu ya. Wah, Jadi 90 juta. Nah, itu Arsenal, Chelsea, MU pasti mikir lagi sih. 90 Jadi juta semoga ya. Isak lah ya. Enggak. Kenapa? Gue pengennya kan itu strikernya Dortmund Gurasi. Durasi. Iya. Nggak jadi Atau Isak mungkin Vardy juga. Vardy kan udah Awamat. geser dari Nggak- Manchester. Iya, geser. Cuma kan ya bener pemain senior. Cuma kayaknya Enggak senior. di striker. Enggak banget. Nggak terlalu sesenior itu Nggak, kalau kali di ya. striker kayaknya jangan deh. Oh iya. Ya gitu. Oke. Nah, akhirnya Dulu. selesai. Apa tuh? Lo apa? Prediksi lu berapa? Prediksi gua. Iya dong. Prediksi gua Heeh. 2-0. Siapa? Yang menang Chelsea siapa? menang. Wih, Yang golin? Yang golin Sancho. satu lagi. Oh, Satu lagi yang belum disebut dong. Palmer sih. Oh, Palmer. Ya, bisa jadi ya. Palmer dari penalti lagi. Enggak, Oh, kali ini enggak. enggak. Bola ribon. Oh, udah tahu skemanya nih, lebih magic lagi nih. Bola ribon anjing. Orang apa menang kan corner. Oke. Habis scorer dia lari tengah. Iya, bola ribon enggak bisa di Ya mau closing FC-nya Ya, dia. mau closing FC gua. Gas closing. Nah. ya. Itu tadi video kita yang durasinya hampir 1 jam teman-teman ya. Udah sejam bahkan. Ya kan ada yang kepotong dikit mas pasti. Ya durasi udah sampai sejam dengan segala pembahasannya yang sebenarnya nggak dalam-dalam banget ternyata. Tapi bahan diskus banget sebenarnya ini. Iya. Ini gue pengen banget teman-teman semuanya kita komentar ya Ayo. tentang apa yang kita bilang di sini tentang Caicedo yang jadi players of the season dan player of the season. Terus dengan skema Chelsea yang narok Madueke di kiri Betul. dengan flow bola di tengah yang udah enak banget, lu semua harus komenin itu guys. Ya, ayo kita diskusi di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton sampai habis walaupun gua yakin cuma 1-2 orang di antara kalian yang nonton sampai habis, itu pun ketiduran, ya. Thank you banget juga yang udah tetap setia nontonin kita ya. Tetap setia komen, tetap setia nge-like, tetap setia nge-share video-video kita. Jangan lupa kalau bisa super thanks atau sawirianya diisi ya. Nah, itu Karena kita udah mulai butuh ganti mic dan audio interface lainnya. Gitu ya. Thank you banget teman-teman semuanya yang tetap setia sama Studball dan jangan lupa ya, jangan lupa di pertengahan kok sebut bulan ini ya. Bulan ini kita bakal ada open membership untuk Chelsea Indo semuanya. Ingat benefitnya banyak banget, dari nobar harganya beda, member dan non-member, dari acara-acara khusus buat member dan masih banyak lainnya. Dan pastinya ada merchandise-nya juga tapi itu masih dirahasiakan apa aja. Kaos lah ya. Iya. Smartwatch Wah, iPhone 16 Pro Max. ya lagi. Nah itulah pokoknya teman-teman, thank you banget ya, sekali lagi thank you. Gue Karyo pamit. Thank you. Gua Anda pamit. Rehan juga pamit. Sampai bertemu lagi di video studio bola yang berikutnya. Entah itu ada gua atau enggak. Bye.